Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Anissa dengan NIM 2302011108286, anak manajemen bisnis kelas MJ 305. Di sini saya ingin mempresentasikan jawaban UAS dengan mata kuliah manajemen keuangan 1 dengan judul analisis laporan keuangan PT Indofood Sukses Makmur pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. Profil perusahaan: nama perusahaan PT Indofood Sukses Makmur, sektor industri barang konsumsi, makanan dan minuman. Karakteristik bisnis: perusahaan pangan terbesar di Indonesia dengan portofolio bisnis yang terintegrasi secara vertikal. Operasionalnya beroperasi secara global dengan pasar ekspor yang signifikan. Ruang lingkup bisnis: produksi dan pengolahan mie instan atau Indomie, tepung terigu, bumbu, makanan ringan, dan produk susu. Agribisnis: perkebunan kelapa sawit, tebu, serta pengolahan minyak sawit dan gula. Distribusi: memiliki jaringan distribusi yang luas baik dalam maupun luar negeri. Rasio likuiditas current ratio, formula aktiva lancar atau utang lancar. Datanya pada tahun 2021 1,84, dan tahun 2022 1,77, dan tahun 2023 1,78. Analisis current ratio cenderung stabil di atas 1,7, menunjukkan kemampuan likuiditas yang cukup baik untuk menutupi utang jangka pendek. Analisis rasio tetap sehat 1,4, yang berarti perusahaan mampu memenuhi kewajiban tanpa harus bergantung pada penjualan persediaan. Rasio solvabilitas atau debt to equity ratio, formula total utang dan ekuitas. Analisis di bawah 1 menunjukkan struktur modal yang konservatif. Meskipun ada kenaikan perlahan, utang masih dalam batas wajar. Datanya seperti berikut. Pada tahun 2021 total utang 57,890, ekuitasnya 89,345, DER-nya 0,65. Pada tahun 2022 62,340, ekuitas 92,567, DER-nya 0,67. Pada tahun 2023 66,780, rasio solvabilitas atau debt to equity ratio, DER, formula total utang atau ekuitas. Rasio solvabilitas debt to equity ratio dalam kurung DER, formula total utang atau ekuitas. Analisis DER di bawah 1 menunjukkan struktur modal yang konservatif. Meskipun ada kenaikan perlahan, utang masih dalam batas wajar. Datanya seperti berikut. Tahun 2021 total utang 57,890, ekuitasnya 89,345, DER-nya 0,65. Pada tahun 2022 total utang 62,340, ekuitas 92,567, DER-nya 67. Dan pada tahun 2023 total utang 66,780, ekuitas 95,890, DER-nya 0,70. Rasio solvabilitas debt atau debt to asset ratio atau DER. Rasio solvabilitas debt to asset ratio dalam kurung DER, formula total utang atau total aset. Datanya pada tahun 2021 total utang 57,890, total aset 147,235, DER-nya 0,39. Pada tahun 2022 total utang 62,340, total aset 154,907, DER-nya 0,40. 2023 66,780, total aset 162,670, DER-nya 0,41. Analisisnya sekitar 40% aset perusahaan dibiayai oleh utang, mencerminkan kebijakan pendanaan yang seimbang. Rasio profitabilitas net profit margin-nya
dalam kurung NPM, formula laba bersih atau penjualan. Pada tahun 2021 laba bersih 8,456, penjualan 98,345, NPM-nya 8,60%. Pada tahun 2022 laba bersihnya 9,234, penjualan 105,678, NPM-nya 8,74%. Dan pada tahun 2023 9,890, penjualan 112,456, NPM 8,79%. Analisisnya, NPM meningkat perlahan secara konsisten, menunjukkan efisiensi operasional yang semakin baik. Rasio profitabilitas return on equity dalam kurung ROE, formula laba bersih atau ekuitas. Pada tahun 2021 laba bersih 8,456, ekuitas 89,345, ROE-nya 9,47%. Pada tahun 2022 9,234, ekuitasnya 92,567, ROE-nya 9,98%. Dan pada tahun 2023 9,890, ekuitas 9,890, ROE-nya 10,31%. Analisis ROE terus meningkat signifikan, menandakan kinerja pengambilan kepada pemegang saham yang semakin membaik. Rasio aktivitas efisiensi aset, indikator total aset turnover kurung TET. Pada tahun 2021 penjualan 98,345, total aset 147,235, TET-nya 0,67. Dan pada tahun 2022 penjualan 105,678, total aset 154,907, TET-nya 0,68. Dan pada tahun 2023 112,456, total aset 162,670, TET-nya 0,69. Analisis TET stabil dan cenderung naik, menunjukkan aset digunakan secara efektif untuk menghasilkan penjualan. Analisis persediaan inventory turnover, data perputaran 5,55 kali di tahun 2022 menjadi 5,21 kali pada tahun 2023. Tahun 2022 HPP-nya 68,450, rata-rata persediaan 11.230 ditambah 13.450 per 2 sama dengan 12.340. Inventory turnover 5,55. Dan pada tahun 2023 HPP 73.890, rata-rata persediaan 13,450 ditambah 14,890 per 2 sama dengan 14,170. Inventory turnover 5,21. Temuan terjadi sedikit penurunan pada perputaran persediaan. Evaluasi perusahaan memerlukan optimasi lebih lanjut dalam manajemen persediaan agar lebih efisien. Kekuatan likuiditas sehat, profitabilitas meningkat, dan struktur modal konservatif. Kelemahannya, utang meningkat dalam 3 tahun dan pertumbuhan penjualan relatif lambat dibanding aset. Rekomendasinya ada 3. Pertahankan kebijakan utang yang prudent, tingkatkan efisiensi operasional dan manajemen stok, dan yang terakhir lakukan ekspansi pasar atau inovasi produk. Kesimpulan dan rekomendasinya seperti itu. Dan yang terakhir kesimpulan dan rekomendasi. Yang pertama, kekuatan likuiditas sehat, profitabilitas meningkat, dan struktur modal konservatif. Kelemahannya, utang meningkat dalam 3 tahun dan pertumbuhan penjualan relatif lambat dibanding aset. Rekomendasinya ada 3. Pertahankan kebijakan utang yang prudent. Yang kedua, tingkatkan efisiensi operasional dan manajemen stok. Yang terakhir, lakukan ekspansi pasar atau inovasi produk. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila dalam presentasi ini ada kesalahan dalam berucap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.